Rahasia Satya Nadella yang bikin Microsoft gak pernah turun omset. Kalau kita bicara tentang Fortune 500 atau 500 perusahaan terbaik di dunia, Microsoft selalu masuk ke dalam daftarnya setiap tahun. Tahukah Anda bahwa Microsoft sempat mengalami masa-masa terpuruknya sebelum 5 tahun belakangan ini? Meski penjualan produknya masih bagus, namun harga sahamnya kerap anjlok karena minim inovasi. Di tahun 2014 menggantikan Steve Ballmer, Satya Nadella mengemban mandat jadi CEO di perusahaan raksasa dengan 130.000 lebih karyawan tersebut. Kepemimpinan Satya terlihat hasilnya dalam 5 tahun kemudian. Transformasi yang dipimpinnya bahkan bisa terbilang sangat sukses. Revenue Microsoft merangkak naik terus sejak 2014 hingga data terakhir di 2019. Begitu juga dengan harga sahamnya yang cenderung naik tiap tahunnya. Hal ini membuat Microsoft kembali duduk di 3 besar perusahaan teknologi di dunia dengan kapitalisasi pasar terbesar. Kalau kita bicara tentang perusahaan startup, UMKM, atau bisnis yang baru dimulai, mungkin bukan suatu hal yang sulit untuk bisa melakukan letupan pertumbuhan. Dari omset 0 rupiah ke 100 juta, dari 100 juta ke 1 miliar, dari 1 miliar ke 10 miliar, dan seterusnya. Namun, seringkali akan ada di satu titik di mana sebuah perusahaan skalanya sudah cukup besar dan mereka mencapai kondisi pertumbuhan yang stagnan. Naik atau turun, ya di situ-situ aja. Inilah yang membuat Microsoft menarik. Meski sudah menjadi perusahaan raksasa dunia, namun pertumbuhan bisnis mereka dapat terus menanjak, menciptakan rekor demi rekor baru dari tahun yang sebelumnya. Bisa dibilang cukup jarang, di mana perusahaan yang tadinya merugi, jadi surplus dan bahkan naik terus di tahun-tahun selanjutnya. Ini bukan hal yang sederhana. Apa sih resep rahasianya Satya Nadella? Ternyata cuma satu rahasianya, empati. Satya Nadella pernah mengatakan, "You need to develop more empathy." Kebanyakan orang ketika punya bisnis seringnya bias antara keinginan mereka dan keinginan customer-nya. Menurut Satya, jika kita tidak punya empati ke audiens atau customer kita, akan sangat tidak mungkin kita bisa memberikan value yang lebih bagi customer kita. Kita tidak tahu apa masalah-masalah yang mereka alami, yang bisa mereka temukan solusinya pada kita. Mereka yang bisnisnya sukses adalah mereka yang lebih mampu berempati. Bagaimana langkah-langkah memulai empati yang bisa kita lakukan? Sebagai owner bisnis, kita bisa sering-sering menengok komplain customer, review customer, komentar mereka di media sosial bisnis kita, bertanya ke mereka, hingga mencoba menjadi mereka. Dengan sering-sering menengok dan memprioritaskan mereka, pelan-pelan kita akan mulai terbiasa berempati. Dalam bukunya, Hit Refresh, The Quest to Rediscover Microsoft Soul and Imagine a Better Future for Everyone, Satya Nadella menceritakan bahwa di awal kepemimpinannya, ia banyak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendengar dan mendapat masukan. Mulai dari mendengarkan timnya hingga customer-nya. Kunci sukses ini membawa Microsoft dalam salah satu sejarah transformasi bisnis paling menarik di dunia. Berempati juga tidak hanya untuk bisnis loh. Dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita juga butuh empati. Karena di dunia ini kita akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi, sudahkah Anda berempati terhadap orang-orang di sekitar Anda?